Halo semuanya, selamat datang di channel Midas Cuan. Di channel ini kita bahas soal investasi saham. Nah, di video ini kita akan bahas tentang 5 kesalahan yang saya lihat banyak orang itu lakukan ketika mereka investasi. Nah, Charlie Munger yang baru meninggal akhir-akhir ini, salah satu investor legend, juga mengatakan bahwa kasih tahu kemana saya akan mati, jadi saya nggak akan ke sana. Nah, sebenarnya intinya dari quotes itu adalah kita cari tahu pitfallnya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa bikin kita hancur, lalu kita hindari hal-hal itu. Jadi makanya kalau kita secara konsisten menghindari kesalahan-kesalahan, ya harusnya kita akan mendapatkan hasil yang mungkin tidak yang terlalu luar biasa, tapi oke lah, masih still oke dibandingkan dengan daripada orang yang tidak tahu itu. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah mereka tidak punya investment goals, jadi no investment goals. Jadi mereka nggak jelas mereka mau ngapain di pasar saham gitu ya. Banyak kan ketika di investasi saham tuh memang kalau kita bandingkan dengan semua instrumen investasi, ya memang over the long term, memang investasi saham itu memang kinerjanya selalu lebih tinggi daripada aset kelas yang lain, kayak misalnya bonds ya, kemudian deposito sebagainya. Memang hasilnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan itu. Tapi kan semua dalam periode yang sangat-sangat panjang. Ya bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, dan bisa jadi entry point-nya berbeda, hasilnya juga bisa jadi berbeda. Jadi nggak ada clear investment goal yang mereka tuh apa. Jadi kalau misalnya nggak ada investment goal, jadinya mereka kesasar. Jadi kayak, ada saham yang naik, dia ikutan beli yang itu ya, tanpa mengetahui bahwa saham ini misalnya punya intrinsic value, punya fundamental yang harus dilihat. Jadi dia cuma lihat, yang penting hanya untung aja yang dia lihat itu. Kalau misalnya resiko dia nggak terlalu pikirin. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tidak punya investment goals, teman-teman jadinya cenderung mengejar return setinggi-tingginya tanpa mempertimbangkan resiko. Jadi kayak misalnya investment goal yang saya maksud tuh misalnya, saya mau investasi misalnya untuk long term, untuk misalnya dana pensiun, atau untuk one day saya bisa hidup dari dividen ya, atau apapun itulah ya, itu menjadi investment goal. Jadi kayak misalnya setelah kita punya satu investment goal, misalnya kita kayak ini buat retirement, ya kita nggak akan berani macam-macam ya mencari saham-saham yang aneh-aneh gitu kan. Jadi kita sudah menghasilkan uang misal dari kerjaan kita, kemudian kita investasikan, tentu kita pasti pilihnya dengan lebih prudent ya, dengan lebih baik, dengan lebih hati-hati. Mungkin kita nggak terlalu ngejar return yang terlalu gimana-gimana, tapi kita yang penting adalah dengan konsisten misal 15% setahun gitu ya, CAGR-nya itu juga sudah sangat-sangat bagus sebenarnya dibandingkan dengan tanpa investasi sama sekali. Nah, yang kedua adalah punya ekspektasi yang salah. Jadi ketika misalnya kalau di Midas kita pakai value investing. Jadi value investing yang saya maksud itu adalah kita membeli sesuatu di bawah nilainya. Jadi kalau misalnya nilai 1000 ya kita beli di 500. Nah, cara kita menghitung nilai ya, menghitung value tentu ada berbagai macam cara, bukan hanya PE atau PBV yang rendah. Nah, jadi kalau kadang-kadang ketika kita menggunakan metode tersebut gitu ya, periode untuk dia naik ke intrinsic value itu bisa cepat, bisa lama gitu. Jadi misalnya, kita value-nya 1000, kita beli 500, kadang-kadang mungkin beberapa bulan udah naik, jadi double gitu dalam beberapa bulan. Tapi bukan berarti kita kayak ekspektasi setiap kali kita membeli sebuah saham dalam beberapa bulan akan naik 2 kali lipat. Contoh misalnya kayak kita beli saham Metrodata ya pada tahun 2021. Itu periodenya sempat sideways ya, setelah kita beli sempat diem, nggak kemana-mana sama mungkin sekitar 9 bulan. Sampai akhirnya one day baru akhirnya tiba-tiba meledak naik 2 kali lipat. Jadi dalam periode 9 bulan itu kalau misalnya tadi kita nggak jelas kita mau ngapain di pasar saham ya, tanpa ngerti menghitung value dan sebagainya, kita mungkin akan give up dan kita keluar ya dari saham itu karena kita merasa bahwa saham ini nggak jalan-jalan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat value-nya, kinerja sudah naik 50%, harga sahamnya masih stay, one day akan diapresiasi oleh pasar. Dan itulah yang terjadi setelah 9 bulan. Tapi itu 9 bulan waktu tunggunya. Ada juga MAPA misalnya. Ketika kena COVID, harga saham itu turun sampai 160-an, 170-an, ini sudah stock split. Dari periode itu sampai ke perhitungan kita intrinsic value 300-an ya, 300-400-an pada saat itu, dengan kondisi dia tidak ekspansi ya, 300-400, itu butuh waktu sekitar 2 tahun sampai baru dia sampai ke intrinsic value. Ya, jadi dalam periode itu juga ada naik turunnya yang kita nggak akan bisa tahu gitu loh. Nah, jadi ada juga saham-saham yang kita beli ya, dalam waktu beberapa bulan itu sudah langsung naik ke intrinsic value. Jadi nggak ada patokan kayak berapa lama. Ya, jadi kalau teman-teman punya ekspektasi yang salah, kayak pengen yang cepet ya, beli saham ini beberapa bulan kemudian harus naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, bisa jadi Anda ya jadinya kecewa gitu. Nah, sehingga Anda harus punya satu ekspektasi yang benar. Misalnya Anda beli satu saham, kalau dalam 3 tahun naik 2 kali lipat, itu sudah CAGR 30%, ya 25-30. Itu udah more than
lebih tinggi daripada kebanyakan orang gitu loh. Kalau misalnya kita bandingkan secara CAGR. Kalau misalnya di Midas Porto juga tahun ini misal kita achieve 70%, 80%. Tapi bukan berarti tahun depan akan achieve angka yang sama. Bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Kita nggak pernah tahu karena market kan terserah dia mau naik atau turun gitu kan. Jadi kita nggak pernah tahu. Sehingga kita nggak bisa punya patokan. Oh berapa persen kenaikannya. Jadi harus punya ekspektasi yang benar. Terus yang ketiga adalah terlalu fokus pada fluktuasi jangka pendek. Jadi kalau misalnya harga sahamnya kita udah beli nih, misal value-nya di atas ya 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari harga sekarang. Terus ternyata harga sahamnya berfluktuasi ya, turun dulu ya, atau dia setelah turun dia diam atau malah makin turun. Dan itu it happens gitu ya. Itu pasti akan terjadi ya di dalam kita investasi. Pasti hal-hal kayak gitu tuh akan terjadi aja. Nah, cuma kalau misalnya kalau kita tadi nggak punya investment goals ya, nggak jelas investment goalsnya apa, ekspektasinya salah, kita pasti akan terlalu fokus pada fluktuasi jangka pendek ya. Jadi ketika harga saham turun kita merasa kita rugi, padahal sebenarnya kalau misalnya kita nggak jual kita nggak rugi gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita fokus pada fluktuasi jangka pendek, kita bisa jadi wah udah turun terus, mending aku jual ganti yang lain gitu. Sedangkan saham yang lain yang nggak jelas ya fundamentalnya, tiba-tiba dia naik terus gitu. Itu kan bikin kita FOMO segala macam. Nah ini kesalahan yang saya juga sering lihat orang-orang lakukan adalah mereka sudah beli perusahaan bagus, harga sahamnya turun atau nggak kemana-mana, mereka nggak sabar akhirnya mereka pindah ke tempat lain karena mereka terlalu fokus pada fluktuasi jangka pendek. Padahal sebenarnya over the time ya, dalam jangka pendek itu kalau kata Benjamin Graham, jangka pendek itu kadang seperti mesin voting ya. Jadi kayak bisa kita transaksi buy and sell ya. Bid over itu kan kayak ada yang mau beli di harga sekian berapa lot, ada yang jual di harga sekian berapa lot, itu kan kayak voting ya, kayak lelang gitu. Tapi over the long term, di dalam jangka panjang, harga saham itu akan mengikuti dengan kinerja perusahaan. Anda coba plot deh kinerja laba bersih perusahaan dengan harga sahamnya. Itu pada jangka waktu yang panjang itu bergerak beriringan. Jadi teman-teman yang penting fokus pada kinerja. Dalam jangka pendek bisa aja terjadi fluktuasi banyak sekali gitu ya. Jadi kita jangan terlalu fokus ke fluktuasi. Kemudian yang keempat adalah mereka mencoba melakukan yang namanya market timing. Nah, ini juga merupakan satu kesalahan yang dulu saya lakukan ya. Dan akhirnya sampai sekarang saya mengambil kesimpulan bahwa kita nggak akan pernah bisa melakukan market timing. Ada yang bikin riset ya, kayaknya tapi itu di S&P, dan saya yakin harusnya juga di Indonesia juga harusnya akan sama. Time in the market beats timing the market. Jadi kayak waktu di pasar saham, jadi kita stay di pasar saham itu lebih baik daripada kita mencoba timing the market. Karena kalau misalnya kita timing dan kita ternyata salah timing dan kita miss ya 8 hari terbaik dari S&P, itu return kita langsung drop ya, jauh lebih rendah daripada S&P. S&P kan bisa 10% ya, rata-rata 10 sampai 11% per tahun. Tapi kalau misalnya kita miss 8 hari terbaik S&P, kita mungkin returnnya jauh di bawah itu. Jadi poinnya adalah kalau kita nggak pernah bisa timing the market, karena kita nggak pernah bisa lakukan itu all the time. Mungkin sekali dua kali oke lah bisa gitu kan. Tapi all the time saya rasa tidak, karena kita manusia dan terlalu banyak faktor yang mempengaruhi kan. Dan seperti tadi Benjamin Graham bilang, jangka pendek itu mesin voting, jangka panjang itu mesin timbangan. Nah, jadi yang kita inginkan adalah kita membeli sebuah saham karena secara long term kinerjanya akan bagus. Ya, selagi kinerjanya akan bagus, maka kita stay di situ. Gitu loh. Sampai nanti dia sampai ke intrinsic value atau kita cari perusahaan lain yang lebih murah. Jadi kita nggak pernah bisa timing keluar masuk di market ya dengan tepat sekali. Kalau misalnya udah tepat ya kita udah jadi bilioner semua gitu kan. Kayaknya kan nggak terlalu banyak bilioner sekarang. Nah, kemudian yang kelima adalah salah hitung resiko. Jadi banyak orang merasa tuh gini, resiko mereka rasa itu sama dengan fluktuasi. Ya misalnya ketika mereka beli sebuah saham yang mereka lihat apa? Sharpe ratio ya, kita lihat Sharpe ratio itu kan kalau beberapa di fund management lihat Sharpe ratio karena apa? Melihat fluktuasi harga saham. Ketika menghitung nilai intrinsik masa pakai beta ya, beta itu kan menghitung fluktuasi ya, semakin berfluktuasi sebuah saham semakin beresiko menurut some people. Tapi ya itu ada benarnya ketika Anda manage orang-orang lain ya, makanya hal-hal kayak gitu itu diperhatikan oleh para fund manager, para hedge fund ya, karena mereka mengelola uang orang lain sehingga fluktuasi itu sangat berpengaruh bagi mereka. Karena kalau misalnya kinerja mereka berfluktuasi, uang bisa ditarik dari mereka pindahin ke tempat lain gitu loh. Nah, sedangkan kalau misalnya kita sebagai investor individu, kita invest pakai uang sendiri gitu kan. Kita invest pakai uang sendiri, mau misalnya 3 bulan ke depan harga sahamnya turun, nggak ada yang maksa-maksa kita harus jual gitu kan. Karena kita berinvestasi menggunakan uang kita sendiri dan kita tahu value-nya berapa. Kita bisa sabar nunggu. Sedangkan kalau misalnya mungkin institusi atau fund manager, mereka mungkin setiap bulan, setiap kuartal tuh di review terus. Sedangkan kita ya selama masih good value kita tunggu saja
saja gitu loh. Makanya selalu akan ada opportunity ya, di mana perusahaan yang bagus harga sahamnya turun, makin turun ya, karena fund manager atau big money yang melihat harga sahamnya turun, mereka harus jual. Jadi makanya kita bisa dapat kesempatan-kesempatan seperti itu. Nah, jadi kita harus define dulu apa itu fluktuasi, apa itu resiko. Fluktuasi ya pergerakan harga saham. Resiko adalah potensi kerugian permanen. Jadi fluktuasi sama resiko itu bisa jadi ada dua hal yang berbeda. Ya, ada saham misalnya, nilai perusahaannya katakanlah 1000, kita beli di harga 300 gitu ya. Kemungkinan kita rugi itu kecil sekali ya, dibandingkan dengan misalnya harga sama naik terus ya, harganya 1200 tapi value-nya 1000. Ya mungkin dia bisa naik terus, tapi kemungkinan terjadinya kerugian itu juga lebih besar gitu kan. Nah, jadi kita harus bedakan antara fluktuasi sama resiko. Dan yang kita fokuskan itu adalah resiko, bukan fluktuasi. Karena fluktuasi ya selama harganya berfluktuasi tapi resikonya rendah kan kita bisa sampai nunggu, atau dia masih bisa bagi dividen bagi kita kan, kita masih bisa nunggu gitu kan. Nah, jadi ini tadi 5 kesalahan-kesalahan yang saya lihat banyak investor lakukan, dan semoga sharing ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!